Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat meneteskan air mata saat membacakan nota keberatan dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, menurut Ahok, air matanya tak lagi mampu dibendung lantaran sidang perdadanya bertepatan dengan hari ayahnya meninggal dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan? Hal tersebut diceritakan Ahok kepada warga yang datang ke rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Ahok berkisah alasannya menangis karena sidang perdananya pada Selasa siang bertepatan dengan peringatan hari meninggal ayah kandungnya, almarhum Indra Cahayapurnama, 19 tahun yang lalu. Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, saat masih hidup ayah kandungnya senang membantu umat Muslim. Ahok pun memiliki kerabatan angkat dengan keluarga Muslim yakni Haji Andi Basso Amir yang hingga kini masih terjalin erat. Ahok merasa sedih saat ia dituduh melakukan penistaan agama Islam. Tahun ayah saya meninggal, persis tanggalnya. Jadi kemarin tuh saya ingat ayah saya gitu hormatin Muslim, saudara Muslim. Saya langsung ingat kalau dalam ajaran Islam itu kalau kita menyakiti orang tua, menista orang tua, menurut ajaran Islam ya, itu ayah kita tuh nangis di kuburan itu. Karena dianggap ini kepercayaan Muslim. Makanya saya teringat bagaimana ayah saya begitu baik sama orang Muslim, membantu Islam begitu banyak. Dengan ayah angkat saya, kok sekarang saya duduk sebagai terdakwa di sidang dengan tuduhan menista agama Islam yang bapak saya hormatin, menista agama Islam yang ayah angkat saya. Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok Tri Mulya D. Suryadi menganggap dakwaan JPU tidak tepat. Tri menilai ada 4 alasan mengapa hakim harus menolak dakwaan JPU. Berikut adalah 4 alasan tim kuasa hukum Ahok yang meminta hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Pemirsa, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot, Ruhut Sitompul, meminta majelis hakim untuk bersikap adil dalam memutuskan kasus ini. Ruhut berharap tidak ada yang mengintervensi hakim dalam mengambil putusan. Hakim yang mewakili Tuhan di muka bumi ini, tolonglah beri keadilan yang seadil-adilnya kepada Ahok, ya, karena tegas saya katakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Ahok itu sudah dipolitisir. Dan kepada siapapun, tolong jangan kaitkan jurisprudensi dengan beberapa yang pernah dihukum, ya, dengan kasus penistaan. Sidang perdana Ahok di Pengadilan Jakarta Utara dipadati pengunjung hingga meluber keluar ruangan sidang. Kapasitas ruang sidang sebesar 80 orang tidak mampu menampung lonjakan pengunjung. Ratusan warga yang ingin mengikuti jalannya sidang perdana kemarin menumpuk di luar pagar gedung pengadilan. Banyak masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung proses pengadilan dengan terdakwa Ahok. Selain warga, ratusan massa dari Ormas Islam juga berdatangan untuk mengawal jalannya persidangan. Untuk menghindari kerusuhan, pihak kepolisian menjaga ketat ruang persidangan hingga luar areal Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang beragendakan dakwaan dan eksepsi dari terdakwa. Rencananya sidang perkara Ahok akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan. Ya nanti kalau misalnya mau masuk ke dalam, silakan saja ya, nggak masalah kita mau melihat. Tapi yang terpenting ruangan terbatas. Nanti kalau sudah penuh, ya harus ikhlas untuk di luar, ambil mendengar audiovisual di luar untuk kita jalannya sidang itu ya. Untuk di ruang sidang ya antara 80 sampai 100 personil ya di ruang sidang itu. Ya nanti kita
saya tidak ngitung soalnya di sana berapa jumlahnya. Tetapi yang terpenting bahwa nanti kalau sudah kapasitas sudah melebihi ya nanti harus. Saya lanjutkan yang mulia. 4, telah memajukan Masjid Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara sebagai etalase keilmuan keislaman wisata religi. 5, telah memberikan bantuan ke masjid-masjid, musola-musola dan majelis taklim. A. SK Gubernur nomor 2589 tahun 2015. Ada 118 musola, masjid dan majelis taklim yang mendapatkan bantuan dengan kisaran bantuan senilai 15 juta sampai 75 juta rupiah. B. SK Gubernur nomor 308 tahun 2016 ada senilai 15 juta sampai dengan 100 juta. 6. Mulai tahun 2016 kartu Jakarta Pintar diberikan ke pelajar-pelajar sekolah Islam, madrasah, ibtidaiyah sampai aliyah. Total anggaran KJP 2016 senilai 2,5 triliun. Mulai tahun 2016 juga telah memberikan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kepada penerima KJP yang mendapatkan perguruan tinggi. Setiap tahun memperoleh 18 juta rupiah. Pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 2,7 triliun untuk beasiswa kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Delapan, telah mengumrohkan penjaga masjid, musola atau marbot, makam, kuncen pada tahun 2014 sebanyak 40 orang. Pada tahun 2015 sebanyak 40 orang, tahun 2016 sebanyak 50 orang, dan tahun 2017 direncanakan 100 orang. DKI Jakarta juara umum seleksi tilawah Al-Quran STQ tahun 2015. Dan diberi bonus juara 1 40 juta, juara 2 senilai 30 juta, juara harapan 1 12,5 juta, dan juara harapan 2 10 juta. DKI Jakarta juara kedua Musabaqah Tilawahil Quran 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pemenangnya diberi bonus gaji bulanan selama 2 tahun untuk mengajari ngaji. 10, telah memasukkan jam pulang PNS selama bulan Ramadan 2016 pukul 14.00 WIB agar bisa buka puasa bersama keluarga dan tarawih bersama keluarga di rumah. 11, perhatian menjelang hari Lebaran, harga-harga sembako naik, ada diskon untuk pemegang KJP, misalnya daging dari harga 120.000 per kilogram di pasaran menjadi hanya 39.000 per kilogram dengan KJP. Rutin memberikan infak, sedekah dan zakat sejak tahun 2016. Zakat Ahok adalah sebesar 55 juta pada tahun 2016. Peduli pada lembaga zakat, infak dan sedekah basis DKI yang setiap tahun menyalurkan zakat tahun 2016 senilai 6 miliar rupiah zakat disalurkan ke mustahik. Selalu berkorban setiap tahun dari dana pribadi. Pada tahun 2016 memotong 55 ekor sapi untuk warga rusun dan dikirim ke masjid-masjid, musola dan majelis taklim. Telah menutup tempat-tempat maksiat seperti lokalisasi prostitusi Kalijodo, lokasi prostitusi Kalijodo, diskotik, stadion dan miles. Dan berbagai perbuatan di atas sangatlah jelas bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok bukan membenci Islam. Sangat ironis bila hari ini kita semua anak bangsa, bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang dipaksa oleh massa. Rasa keadilan dan hak asasi manusia dan hak konstitusi seorang Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang justru banyak melakukan kebaikan untuk umat Islam malah sedang dalam ancaman seseorang
yang sejak dilahirkan hingga besar tinggal di daerah muslim dan memiliki saudara angkat muslim kuat, disangka atau didakwa akan menodai Al-Quran, memusuhi agama Islam, ulama, ustadz, dan umat Islam. Selain itu, sebagai gambaran, seorang insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gubernur ini telah menyelamatkan anggaran besar 24 triliun dari praktek anggaran siluman, 5 triliun rupiah dari penyisiran anggaran pada saat perencanaan, 2 triliun rupiah dari anggaran rehabilitasi bangunan, 300 miliar rupiah dari anggaran pengelolaan sampah Bantar Gebang yang sudah wan prestasi perjanjian, 300 miliar rupiah per tahun dan anggaran sewa truk, 300 miliar rupiah per tahun dari anggaran kebersihan kali. Majelis Hakim yang mulia, itu sebabnya tadi setelah mendengar langsung dan mencermati pembacaan surat dakwaan dari saudara penuntut umum dengan saksama dan dengan maksud agar timbangan keadilan tidak berat sebelah, kami langsung membacakan nota keberatan agar persidangan yang mulai ini dapat melihat posisi perkara ini secara utuh dan menyeluruh, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, apakah kita rela membiarkan kebencian mendorong kita untuk berlaku tidak adil? Padahal adil itu lebih dekat kepada takwa. Sebagaimana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah 8. Apakah kita rela sendi-sendi hukum kita dikoyahkan, pilar-pilar keadilan dirobohkan dengan menutup mata bahwa ada anak bangsa yang sedang berjuang untuk keadilan sosial hanya karena dia manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahannya? Demi ambisi politik golongan tertentu saja, hukum tidak lagi menjadi panglima. Semua proses hukum diabaikan, equality before the law hilang begitu saja. Hak asasi dan hak konstitusional diabaikan begitu saja. Semua ini bisa terlihat tercermin dari proses di kepolisian. Sudah ada telegram terkait larangan untuk memeriksa kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi calon, tetapi hanya karena desakan massa, surat telegram rahasia STR Kapolri nomor 498 Oktober 2015 tentang penundaan penyidikan kasus jika melibatkan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tersebut dilanggar. Hari ini kita semua anak bangsa, bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang tanda kutip dipaksakan. Oleh masa dan rasa keadilan dan hak asasi manusia, hak konstitusi seorang insinyur Basuki Cahayapurnama yang justru telah banyak melakukan kemaslahatan khususnya terhadap umat Islam dan masyarakat DKI Jakarta umumnya. Ironis memang, hari ini justru insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang merealisasikan pembangunan Masjid Balai Kota dan masjid lainnya, menutup tempat maksiat, mengumrohkan penjaga masjid, musola atau marbot, penjaga malam, makam, kuncen, dan memajukan jam pulang kerja PNS hanya supaya bisa lebih cepat sampai di rumah dan sholat berjamaah bersama keluarga sebagaimana telah diuraikan di atas, harus diadili dengan cara begini. Malahan hari ini diadili karena tekanan bahwa dengan tuduhan penodaan Al-Quran yang dilaporkan oleh pelapor-pelapor yang tidak pernah hadir pada saat pidato dan hanya dengan modal mendengar video dan transkrip yang telah diedit oleh saudara Bunuyani. Padahal jika kita menyimak, mencermati pidato utuh tanpa editan yang diunggah oleh Diskom Info Provinsi DKI Jakarta,
maka kita akan menemukan fakta mulai dari Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok turun dari kapal dan tiba di Kepulauan Seribu sampai dengan Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyampaikan kata sambutannya di hadapan para nelayan. Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada waktu itu terbawa dalam suasana batin kampung halamannya, yaitu Belitung. Hal mana tampak di dalam rekaman video Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, terlihat bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok bahkan sempat salah menyebut nama lurah sebagai kepala desa, padahal tidak ada jabatan kepala desa di DKI Jakarta. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, kami percaya dan meyakini bahwa dalam pemeriksaan perkara aku akan terungkap fakta-fakta dan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai pejabat publik inkasu Gubernur DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dan juga merupakan kota metropolitan yang berpenduduk mayoritas Islam Muslim, yaitu 8,34 juta jiwa dan 83% dari total populasi penduduk DKI Jakarta sebanyak 10 juta penduduk adalah tidak anti terhadap agama Islam, apalagi sampai membenci agama Islam dan para ulamanya yang mulia. Tuduhan inilah sangat tidak logis karena tidaklah mungkin seorang Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok memiliki niat untuk menodai agama lain, terutama agama Islam yang mayoritas dianut penduduk DKI Jakarta. Apalagi hampir 100% penduduk Pulau Seribu adalah umat Muslim. Karena Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sedang dalam masa kampanye agar dapat terpilih kembali menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sehingga sama saja dengan bunuh diri. Apalagi apabila Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sengaja menodai Islam. Majelis Hakim yang mulia, kami hendak mengingatkan kembali bahwa sesuai konstitusi Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, apalagi negara yang didasarkan pada suatu keyakinan tertentu. Akan tetapi Indonesia didirikan atas dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya akibat opini-opini negatif berkembang dan isi surat dakwaan saudara penuntut umum telah menyebabkan timbangan keadilan tidak lagi bergantung tegak di tengah, namun condong untuk menghukum Insinyur Basuki Cahayapurnama, bahkan sampai menggerus elektabilitas Insinyur Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI. Segera dilanjutkan oleh rekan saya. 2,7 triliun untuk beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Delapan telah mengumrohkan penjaga masjid, musola atau marbot, makam, kuncen pada tahun 2014 sebanyak 40 orang. Pada tahun 2015 sebanyak 40 orang. Tahun 2016 sebanyak 50 orang, dan tahun 2017 direncanakan 100 orang. DKI Jakarta juara umum seleksi tilawah Al-Quran STQ tahun 2015. Dan diberi bonus juara 1 40 juta, juara 2 senilai 30 juta, juara harapan 1 12,5 juta, dan juara harapan 2 10 juta. DKI Jakarta juara kedua Musabaqah Tilawahil Quran 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pemenangnya diberi bonus gaji bulanan selama 2 tahun untuk mengajari ngaji. 10 telah memasukkan jam pulang PNS selama bulan Ramadan 2016 pukul 14.00 WIB agar bisa buka puasa bersama keluarga dan tarawih bersama keluarga di rumah. 11
Perhatian menjelang hari Lebaran, harga-harga sembako naik, ada diskon untuk pemegang KJP, misalnya daging dari harga 120.000 per kilogram di pasaran menjadi hanya 39.000 per kilogram dengan KJP. Rutin memberikan infak, sedekah dan zakat sejak tahun 2016. Zakat Ahok adalah sebesar 55 juta pada tahun 2016. Peduli pada lembaga zakat, infak dan sedekah Basis DKI yang setiap tahun menyalurkan zakat tahun 2016 senilai 6 miliar rupiah zakat disalurkan ke mustahik. Selalu berkorban setiap tahun dari dana pribadi. Pada tahun 2016 memotong 55 ekor sapi untuk warga rusun dan dikirim ke masjid-masjid, musola dan majelis taklim. Telah menutup tempat-tempat maksiat seperti lokalisasi prostitusi Kalijodo, lokasi prostitusi Kalijodo, diskotik, stadion dan miles. Dan berbagai perbuatan di atas sangatlah jelas bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok bukan membenci Islam. Sangat ironis bila hari ini kita semua anak bangsa, bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang dipaksa oleh massa. Rasa keadilan dan hak asasi manusia dan hak konstitusi seorang Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang justru banyak melakukan kebaikan untuk umat Islam malah sedang dalam ancaman seseorang yang sejak dilahirkan hingga besar tinggal di daerah muslim dan memiliki saudara angkat muslim kuat, disangka atau didakwa akan menodai Al-Quran, memusuhi agama Islam, ulama, ustadz, dan umat Islam. Selain itu, sebagai gambaran, seorang Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gubernur ini telah menyelamatkan anggaran besar 24 triliun dari praktek anggaran siluman, 5 triliun rupiah dari penyisiran anggaran pada saat perencanaan, 2 triliun rupiah dari anggaran rehabilitasi bangunan, 300 miliar rupiah dari anggaran pengelolaan sampah Bantar Gebang yang sudah wan prestasi perjanjian, 300 miliar rupiah per tahun dan anggaran sewa truk, 300 miliar rupiah per tahun dari anggaran kebersihan kali. Majelis Hakim yang mulia, itu sebabnya tadi setelah mendengar langsung dan mencermati pembacaan surat dakwaan dari saudara penuntut umum dengan saksama dan dengan maksud agar timbangan keadilan tidak belah sebelah, kami langsung membacakan nota keberatan agar persidangan yang mulai ini dapat melihat posisi perkara ini secara utuh dan menyeluruh, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, apakah kita rela membiarkan kebencian mendorong kita untuk berlaku tidak adil? Padahal adil itu lebih dekat kepada takwa. Sebagaimana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah 8. Apakah kita rela sendi-sendi hukum kita dikoyahkan, pilar-pilar keadilan dirobohkan dengan menutup mata bahwa ada anak bangsa yang sedang berjuang untuk keadilan sosial hanya karena dia manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahannya? Demi ambisi politik golongan tertentu saja, hukum tidak lagi menjadi panglima. Semua proses hukum diabaikan, equality before the law hilang begitu saja. Hak asasi dan hak konstitusional diabaikan begitu saja. Semua ini bisa terlihat tercermin dari proses di kepolisian. Sudah ada telegram terkait larangan untuk memeriksa kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi calon, tetapi
hanya karena desakan massa surat telegram. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat meneteskan air mata saat membacakan nota keberatan dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, menurut Ahok, air matanya tak lagi mampu dibendung lantaran sidang perdadanya bertepatan dengan hari ayahnya meninggal dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan? Hal tersebut diceritakan Ahok kepada warga yang datang ke rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Ahok berkisah alasannya menangis karena sidang perdananya pada Selasa siang bertepatan dengan peringatan hari meninggal ayah kandungnya almarhum Indra Cahayapurnama 19 tahun yang lalu. Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, saat masih hidup ayah kandungnya senang membantu umat muslim. Ahok pun memiliki kerabatan angkat dengan keluarga muslim yakni Haji Andi Basso Amir yang hingga kini masih terjalin erat. Ahok merasa sedih saat ia dituduh melakukan penistaan agama Islam. Tahun ayah saya meninggal, persis tanggalnya. Jadi kemarin tuh saya ingat ayah saya gitu hormatin muslim, saudara muslim. Saya langsung ingat kalau dalam ajaran Islam itu kalau kita menyakiti orang tua, menista orang tua, menurut ajaran Islam ya, itu ayah kita tuh nangis di kuburan itu. Karena dianggap ini kepercayaan muslim. Makanya saya teringat bagaimana ayah saya begitu baik sama orang muslim, membantu Islam begitu banyak. Dengan ayah angkat saya, kok sekarang saya duduk sebagai terdakwa di sidang dengan tuduhan menista agama Islam yang bapak saya hormatin, menista agama Islam yang ayah angkat saya. Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok Tri Mulya D. Suryadi menganggap dakwaan JPU tidak tepat. Tri menilai ada 4 alasan mengapa hakim harus menolak dakwaan JPU. Berikut adalah 4 alasan tim kuasa hukum Ahok yang meminta hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Pemirsa, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot, Ruhut Sitompul, meminta majelis hakim untuk bersikap adil dalam memutuskan kasus ini. Ruhut berharap tidak ada yang mengintervensi hakim dalam mengambil putusan. Hakim yang mewakili Tuhan di muka bumi ini, tolonglah beri keadilan yang seadil-adilnya kepada Ahok, ya, karena tegas saya katakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Ahok itu sudah dipolitisir. Dan kepada siapapun, tolong jangan kaitkan jurisprudensi dengan beberapa yang pernah dihukum, ya, dengan kasus penistaan. Sidang perdana Ahok di Pengadilan Jakarta Utara dipadati pengunjung hingga meluber keluar ruangan sidang. Kapasitas ruang sidang sebesar 80 orang tidak mampu menampung lonjakan pengunjung. Ratusan warga yang ingin mengikuti jalannya sidang perdana kemarin menumpuk di luar pagar gedung pengadilan. Banyak masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung proses pengadilan dengan terdakwa Ahok. Selain warga, ratusan massa dari Ormas Islam juga berdatangan untuk mengawal jalannya persidangan. Untuk menghindari kerusuhan, pihak kepolisian menjaga ketat ruang persidangan hingga luar areal Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang beragendakan dakwaan dan eksepsi dari terdakwa. Rencananya sidang perkara Ahok akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan. Ya nanti kalau misalnya mau masuk ke dalam, silakan saja ya, nggak masalah kita mau melihat. Tapi yang terpenting ruangan terbatas. Nanti kalau sudah penuh, ya harus ikhlas untuk di luar, ambil mendengar audiovisual di luar untuk kita jalannya sidang itu ya.
Untuk di ruang sidang ya antara 80 sampai 100 personil ya di ruang sidang itu. Ya nanti kita tidak ngitung soalnya di sana berapa jumlahnya. Tetapi yang terpenting bahwa nanti kalau sudah kapasitas sudah melebihi ya nanti harus. Saya lanjutkan yang mulia. 4, telah memajukan Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara sebagai etalase keilmuan keislaman wisata religi. 5, telah memberikan bantuan ke masjid-masjid, musola-musola dan majelis taklim. A. SK Gubernur nomor 2589 tahun 2015. Ada 118 musola, masjid dan majelis taklim yang mendapatkan bantuan dengan kisaran bantuan senilai 15 juta sampai 75 juta rupiah. B. SK Gubernur nomor 308 tahun 2016 ada senilai 15 juta sampai dengan 100 juta. 6. Mulai tahun 2016 kartu Jakarta Pintar diberikan ke pelajar-pelajar sekolah Islam, madrasah, ibtidaiyah sampai aliyah. Total anggaran KJP 2016 senilai 2,5 triliun. Mulai tahun 2016 juga telah memberikan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kepada penerima KJP yang mendapatkan perguruan tinggi. Setiap tahun memperoleh 18 juta rupiah. Pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 2. Rahasia STR Kapolri nomor 498 Oktober 2015 tentang penundaan penyidikan kasus jika melibatkan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tersebut dilanggar. Hari ini kita semua anak bangsa, bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang tanda kutip dipaksakan. Oleh masa dan rasa keadilan dan hak asasi manusia, hak konstitusi seorang Insinyur Basuki Cahayapurnama yang justru telah banyak melakukan kemaslahatan khususnya terhadap umat Islam dan masyarakat DKI Jakarta umumnya. Ironis memang, hari ini justru Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang merealisasikan pembangunan Masjid Balai Kota dan masjid lainnya, menutup tempat maksiat, mengumrohkan penjaga masjid, musola atau marbot, penjaga malam, makam, kuncen, dan memajukan jam pulang kerja PNS hanya supaya bisa lebih cepat sampai di rumah dan sholat berjamaah bersama keluarga sebagaimana telah diuraikan di atas, harus diadili dengan cara begini. Malahan hari ini diadili karena tekanan bahwa dengan tuduhan penodaan Al-Quran yang dilaporkan oleh pelapor-pelapor yang tidak pernah hadir pada saat pidato dan hanya dengan modal mendengar video dan transkrip yang telah diedit oleh Saudara Bunuyani. Padahal jika kita mencermati pidato utuh tanpa editan yang diunggah oleh Diskom Info Provinsi DKI Jakarta, maka kita akan menemukan fakta mulai dari Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok turun dari kapal dan tiba di Kepulauan Seribu sampai dengan Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyampaikan kata sambutannya di hadapan para nelayan, Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada waktu itu terbawa dalam suasana batin kampung halamannya, yaitu Belitung. Hal mana tampak di dalam rekaman video Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, terlihat bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok bahkan sempat salah menyebut nama lurah sebagai kepala desa, padahal tidak ada jabatan kepala desa di DKI Jakarta. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, kami percaya dan meyakini bahwa dalam pemeriksaan perkara aku akan terungkap fakta-fakta dan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai pejabat publik inkasu Gubernur DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dan juga merupakan kota metropolitan yang berpenduduk mayoritas Islam Muslim, yaitu 8,34 juta jiwa dan 83% dari total populasi penduduk DKI Jakarta sebanyak 10 juta penduduk adalah